Oke, malam ini kita lanjutkan kuliah kita ya. Sebelumnya nanti kita update mengenai progres eh, kerjaan apa tugas besar kalian ya. Sekarang kita lanjutkan kuliah kita mengenai bahan yang sudah saya siapkan. Oke, apa itu bahannya? Oke, udah nampak di layar kalian? Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, Jelas. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke, malam ini kita akan melihat bagaimana suatu perencanaan maintenance di offshore ya. Jadi ini ada gambar apa namanya platform di offshore. Jadi judulnya ini adalah material selection, pemilihan material, equipment redundancy, ya, eh, apa namanya backup atau redundancy dan maintainability ya, desain untuk meningkatkan offshore facility uptime ya. Jadi tujuannya adalah bagaimana maintenance itu didesain sedemikian rupa dengan tujuan bahwa fasilitas ini bekerja terus-menerus tanpa terjadi kendala yang berarti ya. Artinya disebut sebagai uptime. Uptime ini artinya waktu hidup atau waktu beroperasi ya. Dengan cara apa? Memilih material yang sesuai, dengan mempersiapkan equipment cadangan, dan juga desain yang memungkinkan dia di maintain atau dilakukan perawatan dengan ringkas dan mudah ya. Ini merupakan satu perspektif untuk offshore facility dalam kuliah kita ini ya. Jadi ini untuk memberikan wawasan kepada kalian semua bagaimana persiapan eh, suatu fasilitas offshore platform dipersiapkan dan dipastikan dia beroperasi secara terus-menerus ya. Kenapa dibuat seperti itu ya? Ada pertanyaan berikutnya, kenapa harus dibuat tidak boleh berhenti atau tidak boleh terkendala? Jadi kenapa dilakukan seperti itu? Jadi di sini dikatakan pentingnya facility uptime. Uptime itu artinya tadi apa? Waktu hidup atau waktu beroperasi di di dunia industri. Jadi apapun fasilitasnya, pasti manajemen akan berkata bagaimana uptime itu tidak terganggu. Pentingnya uptime ini identik dengan apa? Produksi, ya, dengan uang, ya, dengan pendapatan. Jadi uptime-nya bagus, maka diharapkan menghasilkan revenue, menghasilkan duit lah untuk eh, fasilitas tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah peranan material dan equipment dalam ketangguhan ya atau ketersediaan suatu fasilitas. Jadi material itu sangat berperan untuk memastikan fasilitas itu berjalan dengan baik. Ya, salah pemilihan material maka fasilitas itu akan mengalami kerusakan lebih cepat barangkali. Begitu juga dengan pentingnya peranan equipment. Ya, equipment ini didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa beroperasi terus-menerus walaupun ada misalnya kendala maintenance, ada kendala pemeliharaan dan lain-lain. Ya, itu intro dari kuliah kita ini ya. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa offshore facility need high uptime? Artinya kenapa fasilitas offshore itu perlu waktu yang terus-menerus untuk berproduksi. Kenapa tidak boleh berhenti? Ada yang tahu kenapa? Bisa sharing? Silakan. Apa concernnya sebenarnya? Kenapa dia tidak boleh berhenti? Ayo, Fatimah. Mana Fatimah? Putri. Kenapa tidak boleh berhenti?
Ada yang bisa jawab? Why offshore facilities memerlukan waktu produksi, artinya yang terus-menerus, yang tidak boleh terkendala maksudnya. Ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Muhammad, Rafli, halo, masih ada di kelas semua nih? Masih Pak. Ya, apa kira-kira? Masih. Fatimah atau Muhammad? Kenapa di laut itu, di offshore ini sangat dipentingkan produksinya tidak boleh terkendala? High uptime. Karena di offshore itu Pak, medan kerjanya itu sangat sangat bahaya Pak di tengah laut. Jadi membutuhkan masa produksi yang sangat matang. Tidak ada kendala sama sekali supaya tidak terjadi kecelakaan kerja juga Pak. Boleh juga. Silakan yang lain. Satu orang aja. Ada yang bercita-cita untuk kerja offshore? Saya Pak. Mau? Harus paham offshore ya. Bisa sebagai engineer, bisa sebagai apa namanya construction, bisa sebagai quality ya. Di cita-cita harus di apa namanya dikejar ya, diusahakan ya, sambil berdoa ya. Mudah-mudahan tercapai Muhammad. Mengapa dalam satu hari di platform offshore itu bisa menimbulkan kerugian jutaan dolar ya? Ini bukan uang sedikit ya, jutaan dolar ya. Apa yang terjadi jika terjadi jika misalnya produksi berhenti? Kalau produksi berhenti ya, seperti kejadian di mana di Qatar ya, waktu itu saya kerja di offshore Qatar ya. Kalau operasi berhenti, maka proses produksi di darat juga berhenti. Kalau dia berhenti, maka ekspor ke luar negeri atau ke tempat customer juga berhenti. Artinya deretan-deretan runtutan keterkendalaan ataupun halangan pada offshore ini akan bersambung-sambung ya, dan dampaknya akan banyak sekali yang merugikan pihak-pihak yang terkait, baik itu para customer ataupun masyarakat ya. Dampaknya sangat besar ya. Kemudian kalau rig atau ini platform ini standby, ini masih perlu biaya juga untuk menjaganya itu. Biaya pemeliharaannya mahal. Jadi kalau dia berhenti tanpa bekerja, berarti tetap uangnya keluar tapi tidak menghasilkan. Ya. Dan juga kapal tunda atau kapal supply juga tertunda. Ya. Di kapal supply ini yang mengirimkan bantuan operasional ke mana? Ke platform-platform di tengah laut itu. Ya, kalau ini berhenti, otomatis kapal-kapal ini juga berhenti bekerja dan kapal-kapal ini juga kosnya juga mahal. Ya, dan tenaga kerja yang menunggu atau idle juga banyak ya, dan ini juga dibayar dengan harga yang mahal. Ya, jadi para tenaga kerja offshore ini bukan murah bayarannya ya. Dan ini tadi kontrak penjualan gas atau minyak akan terganggu. Jadi banyak sekali yang terkait dengan berhentinya operasi platform di offshore ini. Ya. Jadi konsep ketersediaan atau availability itu sama dengan operating time dibagi total time. Jadi operating time-nya misalnya setahun itu 300 hari, total time itu 365 hari, maka itu adalah persentase availability-nya. Ya. Jadi diharapkan availability-nya itu misalnya 90% atau 95%. Ya. Artinya eh, berhentinya itu sebentar. Ya. Semakin tinggi availability, maka semakin besar keuntungan. Ya. Produksi bisa terus, rig bisa terus dirawat, kapal supply juga bisa beroperasi, tenaga kerja juga tidak menganggur, kontrak juga lancar. Ya. Nah, ini kalau beroperasi dengan lancar, ya. Maka konsekuensi ini yang harus kita perhatikan, baik itu fasilitas offshore ataupun fasilitas yang lain, ya.
Nah, contohnya kalau kita lihat offshore offshore environment atau lingkungan di offshore ini, tengok gambar ini ya. Ini sebentar saja sudah mulai apa namanya nih? Nampak di sini mulai apa ini? Korosi, Pak. Korosi ya. Jadi kondisi di offshore itu airnya air garam atau air laut ya. Dan ini sifatnya korosif. Kemudian kelembapannya itu hampir 100% karena lingkungannya adalah air ya. Dan ini sangat mendukung sekali untuk terjadinya korosi ya. Kemudian terik panas matahari itu sangat eh, besar ya. Jadi di sekelilingnya laut, laut juga memantulkan UV gitu ya. Jadi exposure terhadap ultraviolet itu tinggi. Ini juga membuat degradasi material menjadi cepat ya. Dan juga hentakan gelombang ya. Gelombang itu kan membawa energi. Lama-lama ya dihentak terus struktur ini maka akan mempengaruhi kekuatannya ya. Dan juga ada vibrasi ya, barangkali karena vibrasi proses menaikkan minyak atau gas tersendiri atau vibrasi pada mesin ataupun vibrasi dari eh, apa namanya alunan ombak itu sendiri. Kemudian lingkungan environment di laut ini juga akses maintenance-nya itu terbatas ya. Jadi misalnya anggaplah kita mau memperbaiki daerah yang seperti ini ya. Ini tidak bisa ujuk-ujuk diperbaikin ya. Jadi akses-akses yang terbatas ini mempersulit kita untuk melakukan maintenance. Nah, dengan logika atau dengan pemahaman seperti itu, maka kita bisa mengerti mengapa baja biasa cepat rusak di laut. Ya, ini sudah harus di apa namanya diperkirakan sejak awal bahwa di laut itu lingkungannya seperti itu. Ya, ada korosi, ada galvanik korosi, ada pitting, pitting juga korosi, ya, ada crevice juga korosi. Jadi ini semuanya korosi, ya. Ada lagi MIC korosi. MIC ini korosi karena mikrobiologi influence corrosion atau karena apa namanya nih tritip ya ataupun mikroba-mikroba di laut itu juga bikin korosi ya. Ada lagi kasus fatigue. Fatigue dari equipment sendiri karena vibrasi, karena getaran ya. Ini juga adalah yang tidak bisa dihindarkan. Jadi ini adalah lingkungan di mana fasilitas platform itu di didirikan atau berada ya. Jadi tingkat korosi tinggi, akses maintenance terbatas, ya. Maka ini menjadi tantangan kita bagaimana untuk mendesain maintenance yang sesuai untuk lingkungan seperti ini. Oke. Nah, berikutnya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi uptime atau waktu operasi ini? Pertama adalah ketangguhan material dan ketahanannya. Ya, jadi kalau misalnya kita pilih material yang tahan terhadap korosi, maka uptime-nya itu bisa naik, ya, karena materialnya lebih tahan terhadap korosi, ya. Atau equipment design dan selection. Nah, ini juga berkaitan dengan material, ya, atau berkaitan dengan ketangguhan mesin, robust sehingga bisa beroperasi eh, cukup lama sebelum dia rusak. Apa namanya itu? MTTF ya. Ada MTTR, nah, itu kan. Nah, jadi equipment terkait dengan angka-angka itu ya. Dan berikutnya adalah faktor-faktor maintenance dan lingkungan tadi. Jadi ini yang menaikkan uptime kita. Kalau materialnya itu handal dan tahan lama, equipment juga eh, waktu runningnya juga cukup lama dan waktu repairnya juga sebentar, kemudian maintenance-nya dan mudah dilakukan. Nah, ini akan meningkatkan uptime ya. Contohnya kita lihat material selection ya. Material pemilihan material ya. Kalau material itu
tergantung dari propertiesnya, yaitu kekuatannya, ketahanannya terhadap fatigue, ya. Ini salah satu kriterianya. Kemudian ketahanan terhadap korosi dan sesuai dengan lingkungan yang apa namanya di laut seperti ini. Kemudian ketersediaan dan biaya life cycle. Maksudnya biaya life cycle ini adalah biaya dari barang itu dipasang sampai dia selesai beroperasi. Misalnya 20 tahun atau 25 tahun itu kosnya berapa? Diharapkan life cycle cost ini tidak begitu tinggi. Bisa saja harga materialnya mahal, tapi kemudian apa, komponen maintenance-nya itu mudah dan murah. Jadi keseluruhan biayanya jadi murah selama misalnya 20 tahun. Walaupun awal-awal materialnya itu mahal. Nah, ini dikatakan sebagai life cycle cost, ya. Ini adalah kriteria dari pemilihan material, ya, dari propertiesnya, ketahanan terhadap korosi dan life cycle cost-nya. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya material yang barangkali kita bisa banding-bandingkan, ya. Di dalam material misalnya ada yang sering dipakai itu carbon steel. Carbon steel itu kelebihannya ya murah, ya. Tetapi tadi kekurangannya ini cepat sekali dia korosi. Jadi biar dia tahan korosi barangkali perlu dicat gitu, ya. Perlu proteksi, perlu apa namanya anode dan sebagainya. Nah, karbon steel walaupun murah, tapi juga perlu perlakuan khusus kalau ingin diperpanjang umurnya, ya. Kemudian naik sedikit kualitasnya menjadi misalnya SS316 itu kelebihannya tahan korosi. Kurangannya agak lebih mahal, ya. Ada lagi yang meningkat grade-nya adalah duplex stainless steel. Ini sangat tahan chloride, mahal juga. Tadi lebih mahal, ini dah mahal. Kemudian naik lagi grade-nya misalnya di super duplex. Ini lebih mahal lagi, ya. Ideal untuk air laut. Harganya sangat mahal. Kemudian ada lagi namanya GRP. Ini polimer, ya. Tidak berkarat tapi keterbatasan terhadap temperatur. Ya. Contohnya GRP ini nanti digunakan untuk coating misalnya, ya. Ada lagi namanya FRP coating. Jadi FRP coating itu contohnya pipa karbon steel tadi, ya. Kita lapisin dengan FRP coating. Jadi dia tahan korosi dan juga tetap kuat dan murah, ya. Jadi gabungan antara karbon steel dan coating ini, baik coating FRP atau coating GRI, ini akan memperpanjang umur fasilitas, ya. Ini adalah contoh-contoh material dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, ya. Prinsipnya, ya, biasanya material itu lebih mahal sering menghasilkan lebih sedikit korosi. Contohnya tadi super duplex. Maintenance-nya jadi lebih rendah. Jadi misalnya harganya jauh lebih mahal, misalnya sampai 20 kali lipat gitu, ya. Tapi maintenance-nya itu sangat murah. Karena apa? Karena nggak rusak-rusak, ya. Lebih sedikit korosi dan lebih panjang umurnya, ya. Contohnya karbon steel misalnya 5 tahun udah harus diganti. Kalau super duplex atau duplex ini bisa sampai 25 tahun baru perlu diganti, ya. Karena ini adalah perbandingan apa namanya material-material yang sering dipakai di eh, fasilitas offshore, ya. Contoh kasusnya seperti ini, ya. Ini gambar apa nih? Ada yang tahu nggak gambar apa nih? Fasilitas apa nih? Apa ini? Gambar apa? Ada yang tahu? Warna merah. Biasa pipa apa kalau warna merah? Gas, Pipa Hah? gas Pak. Bukan, bukan gas kalau merah itu. pipa air, Wak. Air, ya, pemadam kebakaran, ya. Jadi kalau di laut itu, kalau kita ketemu pipa warna merah atau valve warna merah, itu biasanya adalah
digunakan untuk pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran tuh sering dipakai nggak? Saya tanya nih, kalau air pemadam kebakaran tuh sering dipakai nggak? Jarang. Jarang ya. Jadi airnya tuh standby aja dalam ini. Kapan dia dipakainya biasanya? Pas dibutuhin aja mungkin Pak. Apa? Pas lagi urgent gitu, entah dibutuhin aja. Oh, arjen. Selain arjen apa? Kapan dia dipakai? Acara kebakaran apa? Ya, selain acara kebakaran, ada kebakaran apa lagi biasanya? Dan Pas latihan Pak, latihan. latihan. Jadi kebakaran di platform itu kan mestinya tidak ada, tapi harus ada pipa ini. Jadi pipa ini barangkali dikeluarkan airnya setahun sekali untuk latihan, ya. Tapi kalau ada kebakaran dia harus dipastikan bisa mengeluarkan air dan berfungsi dengan baik. Artinya apa? Kalau air itu tidak mengalir dalam pipa, apa yang terjadi? Kalau air tidak mengalir dalam pipa, gimana? Kalau air tidak mengalir. Kalau parit misalnya, parit aja, ada air tidak mengalir di parit, jadinya apa coba? Sumbat Dewa. Hah? Apa selain kesumbat jadinya apa? Men Banyak yang tumbuh di situ ya. Begitu ya juga, begitu juga eh, pipa air pemadam kebakaran ini. Jadi kalau kita lihat bahwa pipa ini airnya tidak mengalir, ya kan? Dan juga banyak mikroba, kan dia ada air laut. Maka biasanya pipa ini berisi air laut yang dicampur dengan misalnya klorin gitu ya, supaya tidak tumbuh mikroba-mikrobanya. Ya. Karena korosifnya tinggi, kalau dia tidak mengalir seperti itu sampai misalnya 300 hari tak mengalir airnya tapi standby aja, ini akan memicu korosi sangat cepat. Kalau pipa karbon biasa, setengah tahun dah bekarat ini udah bolong semua nih, dah habis lah ya. Kalau pipa Kalau pipa paralon boleh nggak kita ganti dengan apa untuk pipa pemadam air ini, pipa paralon. Kan nggak berkarat. Boleh nggak kira-kira pipa paralon? Nggak bisa, Pak. nggak Kenapa? bisa Pak. Kenapa tidak Cepat bisa? Kan nggak berkarat. cepat Gampang rusak nanti Pak. pecah, Pak. Gampang pecah. Gampang pecah. Kalau kebakaran dia duluan habis ya kan? Ya, betul, Pak. Jadi syaratnya pipanya harus kuat, juga tahan terhadap kalau ada kebakaran dan dia berfungsi dengan baik. Maka dipilihlah ya material itu yang paling mahal. Contohnya waktu kita di Project Aramco itu kita pilih materialnya super duplex stainless steel. Ini material grade tinggi untuk apa namanya sistem pemadam kebakaran. Sehingga apa namanya diharapkan maintenance-nya itu sedikit karena pipanya tuh tidak mengalami korosi yang cepat. Ya, contohnya ini challenge-nya adalah stagnant water ya, stagnant seawater. Ya, tadi saya ceritakan airnya tidak mengalir atau stagnan dan juga di dalamnya itu ada chloride, corrosion dan juga ada kemungkinan apa? MIC. MIC tadi apa? Mikroba lah. Itu ya. Ini tantangannya. Jadi dia sangat korosif dan tidak mengalir. Itu jadi masalah tuh. Jadi kalau kita sesuatu yang stagnan itu akan cenderung korosi ya. Kemudian kenapa super duplex atau namanya itu S32750 kodenya itu ya? Karena dia kuat, kemudian sangat excellent, luar biasa ya terhadap korosi dan MIC resistant ya. Kemudian bisa punya service life itu di offshore untuk pemadam api ini sangat panjang. Jadi umurnya, kemudian ketahanannya dan juga kuat. Nah, ini penting kuatnya nih ya. Aplikasinya kita gunakan di piping, ini ada pipingnya, ada valve-nya, ada pompanya, ada flangesnya. Jadi ini semua digunakan material super duplex ya.
Awalnya memang mahal, ya, bisa puluhan kali lipat dari pipa biasa, tapi maintenance-nya jadi murah. Ya. Berikutnya lagi contoh kasusnya ini adalah gambar pipa, pipa karbon steel ya. Ini di dalamnya dikasih apa nih? Pipa karbon steel ini. Nampak gak di tempat kalian? Dia pekan ini. Pipa ini pipa karbon biasa, kemudian dikasih apa ini? Dikasih FRP coating namanya ya. Tadi saya sudah sebut FRP coating. Jadi kayak dicat gitu atau apa namanya dilapisin lah ya, tapi bukan logam ya. Ini contoh untuk pipa yang mengalirkan minyak atau gas. Karena minyak dan gas dari offshore itu biasanya kan bersifat korosif juga. Jadi kalau misalnya pipa karbon biasa dipakai, itu akan termakan korosi ya. Untuk mencegah kontak antara besi dengan fluidanya, maka digunakan apa? Coating FRP untuk mencegah apa? Korosi. Jadi biaya materialnya jadi lebih murah ya, dan juga materialnya menjadi lebih tahan, tapi tetap kuat karena karbon steel itu cukup kuat untuk menahan tekanan minyak dan gas ya. Backgroundnya adalah minyak tadi itu mempunyai resiko korosi yang moderat, ya bukan tinggi tapi moderat. Tadi kalau air laut itu tinggi ya. Kemudian kalau pipa ini kita ganti semua dengan stainless steel, jadi mahal ya. Jadi antara misalnya cost efektif solusi dengan stainless steel. Jadi kalau stainless steel semua mahal. Jadi lebih bagus kita gunakan apa? Carbon steel, CS pipe, tapi dilapisi dengan coating. Ya. Solusinya adalah carbon steel pipe ditambah internal FRP lining. Lining ini artinya pelapisan, ya, bagian dalamnya ini. Ini jauh lebih murah kalau kita tukar pipa keseluruhannya dengan stainless steel. Ya. Keuntungannya harganya lebih 70% lebih murah daripada stainless steel. Ya. Kalau stainless steel harganya 1.000, berarti harga karbon steel ini cuma 30 atau berapa? 1.000 berarti 300 ya. Jauh lebih murah ya. Kemudian juga ketahanan terhadap korosi sebelah dalam internalnya juga sangat bagus ya. Jadi seperti pipa dilapisi dengan apa namanya karet gitu ya, atau dilapisin apa namanya, kalau kita tengok sehari-hari itu seperti dempul yang keras itu di dalam ini, dia keras ya, kayak didempul. Nah, ini seperti itulah bayangannya. Jadi dia tidak tidak korosif dan murah sehingga eh, dikatakan cukup apa namanya worth it ya kalau digunakan material ini ya. Kemudian tahan terhadap chemical attack dari crude oil ataupun water dan juga H2S. Jadi kalau minyak itu dari perut bumi itu namanya crude oil, minyak mentah gitu ya, dan juga tercampur dengan air. Airnya ini kan asam juga. Karena apa? Karena ada H2S. H2S ini kalau ketemu air, dia menjadi sangat korosif ya. Dan benefit berikutnya adalah memperpanjang waktu servis dan juga maintenance yang minimal. Ya. Nah, dengan dua ini tadi, dengan apa tadi? eh nah ini dengan karena di mana di offshore itu pencegahan kebakaran itu sangat penting. Kemudian aktivitasnya adalah apa? Mengalirkan minyak dan gas. Jadi dua pipa utama ini sudah terlindungi ya dengan cara-cara pemilihan material tadi. Dan juga maintenance-nya juga mudah dan lebih murah. Digunakan pada bagian apa ini? Pada aliran, pipa-pipa aliran, juga apa namanya pipa-pipa besarnya, dan juga pipa-pipa yang menghasilkan air. Ya, jadi air-air yang dari offshore itu, air yang bercampur dengan minyak itu bercampur dengan asam yang cukup korosif ya. Nah, selection strategi. Sekarang kita pilih berikutnya adalah bagaimana kita memilih equipment ya.
Tadi kita material, sekarang kita pilih lihat bagaimana strategi untuk equipment. Equipment itu contohnya apa? Paling banyak adalah pompa, ya, pompa, pressure vessel gitu ya. Itu paling banyak di offshore itu, ya. Jadi kita pilih yang sesuai dengan desain, ya. Jadi ini secara engineering, kalau pompa minyak seperti apa gitu ya, pompa air seperti apa, artinya harus sesuai dengan desainnya. Kemudian kita harus apa, kemarin kita belajar RCM, kita pilih yang reliability ya. Jadi pilih yang bisa beroperasi secara terus-menerus ya, reliable ya. Kemudian kita juga harus pastikan vendor itu qualified dan juga certification mereka lengkap ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, maka vendor itu akan lebih meyakinkan untuk melakukan apa namanya, perbaikan ataupun penjaminan performance ya. Jadi kalau misalnya pompa, pompa itu kan harus dijamin oleh vendor. Jadi dia jaminannya contohnya jaminan performance. Jadi performance yang bagus itu eh, ditentukan oleh vendor yang qualified ya. Sehingga kita beroperasi juga tenang ya. Kalau ada masalah tinggal kita hubungin vendornya. Kemudian kemampuan untuk di maintenance. Contoh kemampuan itu aksesnya mudah gitu kan. Kemudian caranya sederhana gitu kan. Kemudian support yang melakukan maintenance juga juga tersedia. Nah, jadi kalau kita berpikirnya untuk maintenance itu adalah apakah maintenance-nya itu mudah dilakukan, apakah alatnya tersedia, apakah kemudian aksesnya ada gitu kan. Jadi bagaimana melakukan maintenance itu dengan sederhana gitu ya. Apa itu konsep reliable ya? Contohnya ini ada pompa. Nah, pompa ini adalah jantung dari satu operasi ya. Ini pompa sederhana ya. Jadi pompa itu prinsipnya sekali dia dihidupkan maka dia tidak boleh dimatikan atau tidak boleh diganggu lagi. Seperti kita punya jantung ya. Jadi jantung kita itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti apa jantung berhenti? Lewat ya, game over. Jadi begitu juga pompa ini. Jadi pompa ini artinya harus betul-betul bisa diandalkan. Maksudnya apa? Nah, untuk keandalan dalam maintenance kita istilahnya ada namanya MTBF. MTBF itu semakin besar semakin baik. Artinya mean time between failure. Jadi waktu apa namanya? Waktu hidup dia itu berapa lama? Jadi misalnya waktu hidup dia 10 tahun atau 5 tahun. Nah, itu kan berarti MTBF-nya itu makin panjang atau makin besar makin bagus ya. Nah, berikutnya yang perlu dilihat adalah NTTR. Waktu perbaikannya gimana? Apakah rumit ataupun susah gitu ya? Misalnya perbaikannya itu memerlukan waktu yang lama, berarti lama perbaikinya. Jadi kalau misalnya kita ingin yang mesin itu handal, bagaimana misalnya mesin itu diperbaikin dengan mudah dan cepat? Artinya MTTR-nya itu kecil. Semakin kecil berarti semakin bagus. Jadi kita pilih MTBF yang besar, MTTR-nya yang kecil, sehingga mesin itu dikatakan sebagai apa? Handal, ya. Itu yang dikatakan konsep keandalan dalam maintenance, ya. Jadi availability tinggi dicapai jika MTBF itu tinggi dan MTTR itu rendah. Nah, ini yang kemarin kita bahas dalam pengukuran performance maintenance, ya. Kemudian ada lagi konsep apa, redundan. Kemarin sudah kita pelajari di RCM, masih ingat ya? Redundansi itu artinya ketersediaan atau cadangan ya. Jadi jangan sampai ada namanya single point of failure. Jadi jangan sampai ada kegagalan karena satu titik ya. Di misalnya ada pompa, pompa itu jangan sampai kalau misalnya pompa itu gagal, apa cadangannya? Nah, itu artinya tidak boleh ada satu pompa gitu ya. Jadi harus ada paling tidak ada dua pompa ya. Contohnya ada pompa yang bekerja,
ada pompa yang standby. Atau misalnya kalau selain itu ada dual power supply. Jadi eh, dual power supply ini bisa genset ataupun baterai dan bagaimana ya. Jadi sifatnya adalah ada yang menggantikan dengan cepat kalau ada kendala, baik itu pompa, baik itu power supply ataupun UPS ya, untrippable power supply ya, atau instrumen redundan. Jadi instrumen redundan itu artinya ya sama seperti cadangan lah ya. Jadi instrumen-instrumen itu harus ada cadangannya. Atau kompresor untuk apa namanya utility ya, tidak boleh juga terkendala ya. Tujuannya apa? Redundan filosofi ini operasi tetap berjalan. Jadi kalau ada pompa, kalau ada cuma satu bahaya, maka disediakan berapa? Dua pompa minimal ya, minimal dua pompa, dua power supply, dual UPS, instrumennya redundan, kompresornya juga dual. Jadi yang kritis-kritis seperti itu kita buat redundansinya ya, jadi ketersediaan atau cadangannya. Tujuannya apa? Biar operasi tetap berjalan. Juga maintenance dapat dilakukan tanpa shutdown. Maksudnya apa? Misalnya kita ada masalah di pompa, kita maintenance satu, yang satu tetap operasi. Ya, sudah pompa itu jalan bagus, yang perbaikin tukaran, yang nomor dua kita perbaikin. Jadi apa namanya pada waktu maintenance itu operasi tetap juga berlangsung. Jadi katakan uptime-nya itu bagus ya. Nah, itu konsep atau filosofi dari redundancy ya. Jadi mencegah berhentinya operasi. Nah, contohnya bekas case study-nya ini dilakukan di Project Aramco ya, karena Aramco itu tidak menghendaki adanya penghentian aktivitas gara-gara pompa rusak atau pompa maintenance atau pompa terkendala ya. Maka isunya itu adalah apa? Downtime ya. Misalnya gagal pada apa namanya lapisan eh, sealnya ataupun apa gasketnya gitu kan. Maka materialnya di-upgrade ke duplex stainless steel. Nah, supaya tidak korosi juga. Kemudian apa? Akibatnya bisa mengurangi 40% unplanned shutdown. Jadi dengan memperbaiki material atau mengganti material, diharapkan pompa ini bisa tidak perlu di apa sering-sering diperbaikin ya. Dan juga dipasang minimum dua pompa untuk masing-masing servis ya. Misalnya untuk pompa minyak ada dua, pompa air ada dua, pompa apa namanya, pompa dari sumur minyak juga ada dua, pompa angin juga ada dua. Jadi minimum dua pompa atau redundan untuk setiap servis ya. Jadi dengan cara seperti ini maka diharapkan operasi itu terus menerus ya. Nah berikutnya lagi ada kasus juga mengenai apa safety. Jadi di mana di offshore itu ada namanya PSV, pipe apa pressure safety valve ya. Jadi setiap benda-benda bertekanan itu dilindungi namanya PSV. Jadi PSV itu harus dikalibrasi misalnya setiap 1 tahun sekali. Dan ini kalibrasi ini biasanya syarat dari pemerintah ya. Misalnya kalau di Indonesia dari migas gitu ya, ataupun dari negara yang bersangkutan lah ya. Jadi misalnya PSP itu dikalibrasi, otomatis PSP itu dicabut. Ya, kalau dicabut, otomatis pipingnya ataupun benda-benda bertekanan ini berhenti beroperasi karena tidak ada lagi perlindungannya. Jadi PSP ini merupakan perlindungan terhadap tekanan berlebih. Ya, jadi seperti kalau dia bertekanan berlebih, dia akan buang angin. Bayangkan kalau kita buang angin, PSP-nya rusak, misalnya nggak bisa buang angin, kembung gitu ya kan. Maka ini PSP ini akan mencegah terjadinya tekanan berlebih karena ada masalah di proses. Ya.
Nah, untuk mencegah jangan sampai produksi berhenti karena PSP-nya dikalibrasi, ya, single pressure safety valve menyebabkan sistem bisa apa namanya tekanannya berlebih pada saat kalibrasi, ya. Jadi misalnya cuma perlindungan cuma satu, kemudian kita cabut. Nah, ini pada saat misalnya sistem tekanannya berlebih bahaya, bisa meledak, ya. Jadi akibatnya pas shutdown diperlukan kalau PSP itu dicabut, ya, seperti kayak kita apa namanya eh, apa namanya kalau di badan kita ini apa untuk safety apa ini untuk buang angin lah, ya, untuk menahan dari apa namanya tekanan berlebih gitu, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada PSV ini, maka pipa itu atau sistem itu tidak boleh beroperasi, harus di shutdown, ya. Kemudian ini berkaitan dengan non-compliance atau kepatuhan terhadap protection, ya. Itu masalahnya, ya. Solusinya apa? Install dua PSP paralel, ya, dengan cara menambah isolation valve, ya, sehingga kalau satu PSP dicabut, PSP yang lain bisa menggantikan, ya. Jadi satu PSP aktif, sedangkan yang lain diisolasi dan dikalibrasi, ya. Jadi ini memastikan bahwa production itu tetap berjalan dan juga perlindungan terhadap sistem juga tetap dilakukan, ya. Jadi PSP ini adalah alat perlindungan pada sistem bertekanan. Dia tetap harus beroperasi dan tetap juga ada perlindungan. Maka dibuat apa? Install to PSV. Seperti apa PSV itu? Nah, ini contohnya, ya. Ini contoh PSV 1, ini PSV kedua, ya, untuk melindungi fasilitas di platform ini, ya. Jadi kalau PSV-nya ini dicopot untuk di maintenance, masih ada PSP satu lagi. Nah, begitu, ya. Nampak di gambar kalian ini? Nampak, Pak. Nampak, ya. Di PSP itu adalah perlindung dari tekanan berlebih untuk fasilitas ini. Jadi kalau minyaknya ini agak bereaksi, kemudian tekanannya berlebih, maka dia akan keluar angin, ya, akan keluar tekanannya akan apa namanya dilepas. Dia bisa pss, gitu kan, ya, sehingga pipa yang di sini atau pipa yang seterusnya di sistem ini tidak mengalami tekanan berlebih. Kalau tekanannya berlebih, dia akan apa? Bisa-bisa terjadi ledakan, ya. Nah, ini bagaimana kita berpikir kalau ini dicopot, sistem tetap terlindungi dan offshore platform ini tetap beroperasi, ya. Ensuring piping safety during PSP calibration with double installation, ya. Nah, harganya kan mahal ini, tapi lebih murah daripada fasilitas ini meledak, atau lebih murah daripada fasilitas ini berhenti. Jadi ada dua yang didapatkan, fasilitas ini tidak tidak apa nah tidak berhenti dan fasilitas ini tetap terlindungi. Nah, ini dengan cara membuat apa? Dual PSV. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pikirkan juga adalah desain untuk kemampuan atau kemudahan di maintenance. Jadi bagaimana misalnya kalau kalau di alat-alat listrik itu sistemnya itu sistem panel gitu loh. Kalau ada kerusakan tinggal satu panel dicopot ditukar gitu, ya, daripada ganti-ganti komponen, entah komponen yang mana rusak kita misalnya ganti per panel. Itu contoh kalau komponen-komponen elektrik atau instrumen itu rusak. Jadi sifatnya itu plug and play gitu, ya. Dicabut, tukar, cabut, tukar. Itu contoh maintenance, ya. Jadi bagaimana kita melakukan maintenance yang sederhana itu didesain dari design for maintainability, ya. Jadi maintenance itu dimulai sejak tahap desain, ya. Apakah ada aksesnya gitu kan? Apakah mudah dilepas? Apakah tidak berbahaya gitu kan? Nah, ini perlu dipikirkan sejak awal. Contohnya
Misalnya ada valve, kita mau maintenance itu mudah dijangkau. Jangan sampai valve itu diletakkan di daerah yang tidak ada aksesnya. Misalnya di daerah pagar di luar sini gitu kan. Jadi gimana mengakses valve-nya? Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Kemudian kalau ada filter yang perlu tukar, filter ditukar, misalnya filter minyak, filter apalah gitu, air, udara, sebisa mungkin bisa mudah ditukar atau diganti ya. Kemudian pompa, kalau perlu dibongkar, memiliki ruangan cukup, punya alat angkat gitu kan. Biasa kalau kita ada pasang pompa, langsung di atasnya kita pasang apa namanya, beam ataupun alat angkatnya ya. Jadi kalau misalnya mau dibongkar, pompa itu lebih mudah untuk dilakukan. Jadi memiliki ruang dan peralatan ya. Dan platformnya kerjanya aman, artinya cukup luas dan cukup apa namanya, em, cukup apa, cukup aman dalam bekerja. Kemudian tadi lifting beam tersedia. Jadi alat-alat angkat itu aksesnya mendukung dari equipment-equipment yang perlu, alat bantu yang bisa mengangkat yang berat-berat itu ya. Jangan sampai kita punya misalnya pompa, pada waktu dia rusak nggak bisa diangkat karena lifting beamnya tidak ada. Mau diangkat pakai apa gitu kan? Nah, jadi ini perlu direncanakan sejak awal. Nah, desain yang baik akan mempercepat maintenance dan juga meningkatkan keselamatan. Jadi seorang engineer maintenance ya, pada desain dia berpikir bagaimana maintenance itu mudah dilakukan, mudah diakses, kalau perlu alat angkatnya disediakan ya kan. Dan juga eh, apa namanya, pendukung-pendukung yang lainnya juga tersedia ya. Itu dimulai dari mana? Dari tahap desain ya. Berikutnya adalah konsep biaya seumur hidup atau life cycle cost. Jadi yang dikatakan life cycle cost ini adalah biaya dari sejak dia dioperasikan sampai fasilitas ini sudah dihentikan untuk beroperasi. Misalnya targetnya 20 tahun atau 25 tahun, maka biaya selama 25 tahun itu berapa? Jadi total biaya itu tidak hanya misalnya biaya pemasangan, tetapi juga biaya apa tuh? Biaya perawatan. Jadi percuma misalnya material itu murah awalnya, tapi maintenance-nya itu mahal dan susah, sehingga operasinya berhenti. Nah, ini lebih lebih susah lagi kita kan. Jadi kalau berhenti tadi jutaan dolar habis gitu kan, padahal alatnya misalnya murah. Jadi lebih bagus tadi seperti pipa super duplex atau pompa yang punya backup gitu ya, redundan sehingga maintenance-nya mudah dan operasional tidak terkendala. Jadi itu yang dibandingkan antara apa? Life cycle cost dengan cost kalau dia berhenti atau cost kalau terjadi kecelakaan. Jadi yang dihitung bukan hanya harga beli ya, tapi juga biaya pemasangan, biaya pemeriksaan, biaya preventive maintenance, biaya perbaikan, ya, juga spare part-nya ataupun downtime-nya. Nah, ini jangan sampai downtime-nya terlalu sering gitu ya. Dan juga biaya penggantian dan juga ada biaya disposal atau pembuangan. Nah, ini termasuk biaya-biaya dihitung untuk menghitung keseluruhan biaya selama beroperasi atau life cycle cost. Ya. Nah, kalau life cycle cost ini lebih murah dibanding produksi berhenti atau kalau terjadi kecelakaan, maka life cycle ini dikatakan masuk akal, common sense ya. Jadi jangan dikira harga barang itu cukup dengan harga beli saja. Jadi kalau harga belinya murah, belum tentu life cycle cost-nya itu juga murah ya. Karena banyak kali komponen yang lain yang perlu diperhitungkan.
Jadi keputusan kalian sebagai engineering harus mempertimbangkan apa? Total biaya selama umur fasilitas, ya, bukan hanya harga beli. Jadi kalau harga belinya mahal, tapi selanjutnya ini murah, barangkali itu bisa menjadi pertimbangan untuk memakainya. Contohnya tadi apa? Pipa super duplex, ya. Kemudian pompanya dual pump, kemudian dual UPS, dual power supply, dual apa PSP segala macam ya. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada yang mau bekerja di tempat ini? Jadi siapa tadi Muhammad ya? Apa yang bisa kita simpulkan dari kuliah kita malam ini? Pentingnya kita engineering melakukan apa? Perencanaan ya, perencanaan secara eh, terperinci, perencanaan yang cerdas yang sehingga matang. sehingga operasi dari fasilitas ini tidak terhenti dan berjalan dengan aman ya, lancar ya, sehingga menghasilkan revenue atau duit yang eh, memuaskan ya. Jadi kalau kita simpulkan apa? Material dan equipment choice adalah kritikal untuk mempengaruhi uptime. Jadi pemilihan material dan equipment ini kritikal untuk mempengaruhi waktu produksi. Critical ya. Kemudian kita harus menggunakan apa? Data driven decision making. Jadi bukan hanya apa namanya data yang sederhana, tapi ada namanya data driven ya. Jadi data yang mendukung ya. Jadi keputusan itu berdasarkan data. Jadi misalnya kalau beli pompa kita punya data umur pompa itu sebelumnya gimana gitu kan. Kemudian pengalaman-pengalaman yang lain seperti apa maintenance-nya. Jadi ini dipakai untuk kita mengambil keputusan ya. Ada reference lah ya, bukan berdasarkan apa namanya. Kalau orang tuh beli-beli itu berdasarkan fee gitu ya, ini bahaya ya. Kemudian harus direncanakan apa? Life cycle cost. Bukan hanya biaya purchase, tapi life cycle-nya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebutkan apa? Tujuan manajemen maintenance tidak melulu memperbaiki equipment yang rusak. Ya. Tugas utama kalian itu bukan hanya memperbaiki equipment yang rusak, tapi yang terpenting adalah memastikan apa? Continuous operation, safe dan economical operation ya, memastikan berlangsung dengan operasi itu berjalan terus, selamat dan ekonomis ya, melalui apa? Engineering design yang bagus, kemudian pemilihan material yang sesuai, pemilihan equipment yang baik, kemudian uh, efektif redundansi atau cadangan ya, kemudian life cycle asset management. Nah, ini yang memastikan fasilitas itu menguntungkan, selamat dan juga secara ekonomis apa namanya efisien ya. Ini ke, ke kesimpulan dari kuliah kita hari ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Gimana kira-kira? Gimana ada pertanyaan? Silakan. Tadi ada berapa orang yang berniat untuk kerja offshore? Fatimah, kamu Pak, mau izin kerja Pak, saya offshore, mau Fatimah? nanya Pak. Fatimah, ada Iya, mau Pak. mau kerja offshore kamu? Rencana tapi ya gitu, Pak. Apa? Kenapa? Takut? Takut kerja di laut dah? Iya, Pak. Oh, takut itu tak perlu dihindarin, tapi dijalanin gitu ya.
Muhammad, kamu berani kerja offshore, Muhammad? Berani Pak, saya punya tekad yang kuat. Wah, mantap. Ya. Yang lain, Pak, Berani mau nanya, juga Pak, Pak. berani Pak. siapa yang mau nanya? Berani, berani, Pak, berani. saya, Pak. Siapa Jivan? Apa tanya apa kamu? Pak, kalau di offshore, alat PSP tadi itu ada berapa ya, Pak? Apa ya? Ah, alat yang PSP tadi itu, Pak. Ada berapa banyak dia, Pak, kalau di offshore, Pak? Ya, semua itulah banyak. Ada banyak pompa, banyak piping system, banyak vessel, banyak eh, apa instrumen. Ya, banyak itu. Jadi fasilitas itu ya perlu itulah. Ada pipingnya, ada pompanya, ada equipment, ada vessel, ada instrumen, ada pemadam kebakaran dan sebagainya. Dan itu beroperasi non-stop 24 jam. Oke, ada lagi? Gimana Jivan? Apa lagi mau tanya? Sudah ada, pernah nggak, Pak, kejadian kalau dia bocor, Pak, PSP-nya itu, Pak? PSP? Apa? Ya, Pak. Ya, PSP-nya itu, Pak. Udah pernah ada kejadian kebocoran nggak, Pak? Oh, bukan. PSP itu alat yang untuk melindungi tekanan berlebih ya. Jadi kalau PSP itu rusak, bahayanya itu nanti dia tidak bisa buang angin atau tidak bisa membuang tekanan berlebih ya. Jadi PSP ini contoh alat untuk pelindung keselamatan sistem. Jadi PSP itu tidak boleh rusak. Kalau rusak, pabrik itu atau fasilitas itu berhenti semua ya. Jadi anggaplah misalnya PSP itu alat vital pada tubuh manusia misalnya ya. Misalnya anggaplah apa ya? Alat vital pada tubuh kita ini misalnya eh, mata aja mata ya, mata contohnya mata aja. Kalau tidak punya mata misalnya dua-duanya tak ada, ini tidak bisa beroperasi kita ya, harus tidak tidak apa namanya, tidak secara normal ya, tidak bisa beroperasi secara normal. Tapi kalau ada berarti bisa, paling tidak kendala misalnya kita berjalan tidak terantuk-antuk gitu kan, atau bisa melihat lah sehingga lebih aman pada waktu kita berjalan. Nah, jadi di offshore itu atau di fasilitas oil and gas itu ada namanya alat perlindung tekanan ya, terutama tekanan tinggi ya. Sehingga kalau alat itu dilepas, maka mestinya fasilitas itu berhenti, tidak boleh beroperasi karena pelindungnya dilepas. Ya. Maka dia harus dibuat double. Jadi dilepas satu, masih ada satu lagi. Oke, ada lagi? Tanyakan? Apa Ridwan? Izin bertanya Pak, tadi Ya, di BPPT ada foto Yogsor kan Pak? gimana? Di slide PPT yang Bapak share, Oh, ada foto yang buat saya bertanya si Yogsor Pak. Ada salah satu tiang di kren ngeluarin api itu apa ya Pak? nggak jelas suaramu Ridwan. Apa tadi? Yang lain diam apa? Coba, ulangi lagi Ridwan apa? Pertanyaanmu? Tadi ada di PPT Pak yang menggambarkan foto kondisi Yogsor kan Pak. Iya, iya. Terus ada kren yang ngeluarin api itu apa ya Pak di Yogsor? Oh, itu Untuk apa ya? biasa di offshore itu ada apa namanya? eh, menara api. Menara api itu gunanya untuk membakar gas yang tidak dimanfaatkan. Jadi tetap harus dibakar. Jadi kalau ada gas gas buang ataupun gas yang tidak terpakai ataupun gas yang istilahnya hasil testing gitu, itu dibakar aja. Karena kalau nggak dibakar dia akan merusak lingkungan. Maka di fasilitas bus itu ada namanya eh, flare flare boom ya, flare boom. Boom itu artinya tempat yang
apa namanya, fasilitas yang menjorok tinggi. Nah, itu flare itu artinya api ya. Jadi gas-gas buang itu kita bakar supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, seperti itu. Ya, seperti kalau kita apa namanya punya mobil, nah itu kan gas gas buangnya itu kan dibuang. Tapi kalau mobil kita kan nggak dibakar gas gas buangnya itu kan, tapi dibuang begitu saja ya, nggak begitu berbahaya. Tapi kalau gas di laut sana atau di gas di proses kimikal, kadang-kadang itu gas berbahaya. Jadi untuk membuat bahayanya berkurang itu dibakar. Tuh ya, ada namanya flare boom gitu ya. Oke, ada lagi? Ada Pak. Apa Sukri? Pak, seberapa besar kemungkinan persentase kita masuk offshore itu Pak dengan hanya bermodalkan gelar sarjana Pak? Atau Ah, atau perlu skill yang tersertifikasi khusus Pak? ya kalau gelar sarjana sekarang kan persaingannya kan agak banyak ya. Jadi untuk memastikan kalian bisa masuk ke jalur situ, kalian bisa mengambil training-training untuk menambah skill ya. Misalnya skill untuk apa? Perencanaan. Nah, kalau skill untuk perencanaan bisa kalian ambil misalnya training apa Primavera kalau kalian ter, apa inginnya ke perencanaan ya. Jadi Primavera itu adalah alat untuk menghitung perencanaan karena kan kita perlu perencanaan ya kan untuk teknik industri. Kalau misalnya kalian tertarik untuk operation ya, kalian bisa ngambil misalnya training untuk commissioning. Kemarin di situ di Batam ada namanya commissioning hub. Jadi kalian bisa belajar tentang commissioning. Ya, nanti kalian cari situ commissioning ya. Atau kalau juga tertarik di bidang lain, misalnya bidang inspeksi, berarti kalian harus ambil sertifikasi mengenai inspeksi. Bisa inspeksi welding, bisa inspeksi coating, bisa inspeksi instrumen, bisa inspeksi apa namanya safety. Nah, ini bisa juga kalian bisa ambil gitu ya. Jadi intinya kalian harus bisa punya sertifikasi yang mengenai skill-skill yang dipakai di kerja di bidang ini. Ya, bisa kerja planning, bisa kerja engineering, bisa kerja inspeksi, ataupun bisa kerja untuk apa safety dan sebagainya. Ya, jadi harus ada sertifikasi itu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Oke, kemudian mengenai tugas proyek kalian itu, ya. Itu kita UAS itu bulan apa? Pertengahan Juli ya, atau akhir Juli ya. Jadi Tanggal masih dua ada puluh Pak. tanggal berapa? Tanggal 20 Tanggal sampai 20 Pak. 20. Kalau jatah kita tanggal 24 ya berarti ya. Berarti iya masih Pak. ada sampai tanggal 17, ada 3, berarti sampai tanggal 24 ya. Nah, itu kan udah 6 minggu ya, target kita 6 minggu. Jadi mudah-mudahan tanggal 24 itu semua sudah siap ya. Apa namanya eh, tugas besarnya itu. Kira-kira sudah berjalan nggak kalian itu? Anunya, kelompoknya itu. Sudah ada progres nggak? Sudah Pak. Sudah semua ya? Udah, Pak. Tessa sudah. Yang lain? Hengki, ada progres kelompokmu? Fatimah, kelompokmu ada progres? Ada Pak. Oke. Jadi intinya itu adalah peran kalian sebagai mahasiswa untuk apa? Untuk memberikan dampak kepada UMKM atau lingkungan sekitar kita mengenai improvement dari segi performance dalam memberikan layanan terhadap maintenance ya. Jadi ini mengukur kemampuan kalian untuk menerapkan apa yang kita pelajarin di kelas ya. Bisa dipraktekkan. Dan ini salah satu nanti pada waktu kalian
eh, menulis CV ini juga termasuk salah satu pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja mempraktekkan apa gitu kan. Jadi bisa ditulis itu di dalam CV-nya itu ya. Jadi selama kalian kuliah itu sebenarnya bisa diklaim sebagai bekerja. Dan ini salah satu cara kalian mengejar pengalaman kerja. Kadang-kadang pengalaman kerja di satu satu lowongan itu meminta pengalaman misalnya 10 tahun, 5 tahun gitu kan. Nah, dengan kalian mengerjakan proyek ini, kalian dengan bisa confident menulis pengalaman kerja kalian di bidang ini. Ya, bisa melakukan desain maintenance gitu kan, bisa kalian masukkan. Bekerja apa? Part time, katakannya kan dikerjakan secara part time kan. Baik, jadi pengalaman kerja itu bisa kalian tempuh atau bisa kalian tulis selama kalian kuliah. Jadi kalau kuliahnya 4 tahun, bisa saja pengalaman kerja kalian itu udah 4 tahun. Jadi pada waktu melamar kerja, pengalamannya sudah lengkap gitu loh. Nah, itu ada yang seperti itu ya, dan itu diakuin di perusahaan-perusahaan bahwa selama kita kuliah itu ternyata kita bisa klaim sebagai bekerja. Karena pemikiran yang sama, orang yang sudah bekerja bisa diklaim itu sebagai capaian kuliah. Makanya ada namanya apa? RPL itu kan, Recognize Pembelajaran Lampau. Ya. Jadi begitu juga kalian kuliah ini bisa diklaim sebagai bekerja selama kalian punya bukti dan bisa confidence bahwa kalian mempunyai skill di bidang itu. Contohnya tugas kita ini adalah skillnya apa? Skillnya adalah skill manajemen, skill maintenance gitu ya, skill apa lagi? Eh, apa namanya? Komunikasi dan sebagainya. Ya. Jadi ini sangat bagus untuk menambah jam pengalaman kerja di CV kalian nanti. Jadi tolong dikerjakan betul-betul. Waktu kita tinggal 3 minggu lagi untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dan saya harap progresnya dikirim ke grup ya dan juga dikirim ke email setiap minggu ya. Dan diharapkan kalau memang ini bagus dan semua bisa kumpul selesai, maka kita bisa katakan nanti UAS kita apa namanya? Kita tiadakan ya. Kalau semuanya bisa selesai tepat waktu. Kalau tidak, terpaksa kita adakan UAS ya bagi yang tidak selesai proyek ini. Kalau proyek ini bisa selesai sebelum UAS dalam target sampai tanggal 24, maka yang sudah selesai itu bisa apakan dikatakan menggantikan nilai UAS ya. Ya, kalau yang tidak selesai berarti tetap harus ikut UAS. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Oke ya. Setuju, sangat setuju. Jadi kerjakan, ini ada mahasiswa RPL nggak di kelas ini? Ada mahasiswa RPL? Tak ada. Oke, kalau sudah paham semuanya, jadi saya minta tolong sampaikan ke kawan-kawan yang tidak hadir bahwa tugas tersebut penting untuk kalian semua dan juga untuk menggantikan UAS. Bagi yang selesai dengan baik, nanti saya nilai apakah dia layak untuk tidak UAS dengan nilai yang bagus atau perlu UAS dengan risiko tidak lulus ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi untuk kalian berkecimpung di bidang maintenance management. Oke, terima kasih para manajer maintenance seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak. Alamin.